kalau apapun yang saya sampaikan itu dinilai salah atau menyudutkan salah satu orang, salah satu pihak, sejujurnya dalam hati gue Pada komplain kakak kok. sini. Kok bisa ya? Bisa lah. Kok bisa sih? Aneh kan? Jadi mereka bisa berkata seperti itu dari mana? Nah, gue nggak tahu. Anjay. Hai, beb cantik, beb ganteng. Udah lama aku nggak bikin vlog. Kalian semua gimana? Kangen nggak? Kangen banget kan? Nah, kali ini aku karena udah lama nggak bikin vlog, aku punya program baru, yaitu judulnya Cerita Ceriwis bareng Uci Sucita. Tapi aku nggak bakalan sendirian karena di cerita ini bakalan ada selalu bintang tamu yang akan selalu berbagi cerita sama kita. Nah, kira-kira siapa ya? Aku juga lagi nungguin dia nih. Tuh, sambil mau makan. Kira-kira siapakah bintang tamu perdana di cerita kali ini? Pokoknya dia lagi viral, lagi diomongin. Tuh, orangnya datang. Gue mau gerebek lu malah lu konten. Aduh, Gimana? gak enak, jangan dulu gerebek deh. Kalian masih lapar kan? Iya. Kita makan dulu. Yaudah kita kalah guys, kita konten dia. Oke, yaudah. Ini dia orangnya. Halo, assalamualaikum. Wih, kok makin ganteng sih? Alhamdulillah, masya Allah. Belum sold out kan? Hmm? Belum sold out kan? Nggak apa-apa, belum sold out, yang penting bahagia, hatinya terisi. Amin. Nah, ini perut belum terisi kan? Belum, Yaudah, kita makan belum. dulu tuh. Aku udah siapin aku suka suki. Ini produk lu ya? Iya. Apa namanya? Aku suka suki. Aku suka Suki be Uci Sucita, dibeli ya guys. Kameramen gue banyak yang jomblo tuh. Boleh nggak? Aduh, enggak. Iya, Yang tiga penting puluh laki-lakinya itu berwibawa. Bacanya nggak? Wibawa dolar. Oh. Wibawa duit. Oke, baik. Iya. Bercanda ya, Beb. Sekarang kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil mempersiapkan, kita sambil ngobrol nggak apa-apa kan, Beb? Gak apa-apa. Jadi ini tuh aku tuh udah lama ya nggak bikin vlog. Jadi si cheer seluruh Indonesia tuh pada komplain kakak kok. Sini. Kok bisa ya? Bisa lah. Ini karena dia lagi viral, lagi booming, jadi gitu. Tapi latar gue baik kan, nggak ngomong apa-apa kan. Iya. Jadi aku tuh lagi ada konten baru namanya Cerita Ceriwis bareng Uci Sucita. Lu mau ngorek apa nih? Aduh, semuanya kan udah tahu ya. Semua udah tahu kan, dia tuh lagi viral katanya. Ini kemarin aku dengar dari Lamtur, Lambe Masya Turah, Allah. Lambe apa Tante Rempong, pokoknya semua lah pada ngegosipin kalau dia itu katanya lagi pansos sana sini. Ya kan? Terus udah gitu juga ada apa sih tentang anjay itu nggak boleh ya, Beb? Oke, jadi gini, kalau bicara pansos, gue juga bingung Ci. Kenapa gue dibilang pansos sama siapapun, pihak manapun lah atau apa. Gue tidak menyebutkan nama ya, karena dari apapun yang gue lakukan kurang lebih hampir 2-3 minggu lalu, gue itu tidak pernah menyebutkan nama orang yang lagi viral. Tapi kata netizen itu menyindir salah satu pasangan. Ada yang dua lagi orang viral gitu itu. ya katanya. Ini kata netizen ya, bukan Apa sih, gue ya. siapa? Ya lu lihat sendiri. Ntar kalau gue nyebut nama dipelintir lagi. Tadi kalau tiba-tiba disebut pansos, tapi kan semua netizen juga udah pada tahu ya. Ya terus sampai akhirnya itu bergulir terus sampai kemana-mana, pansos. Tapi pada intinya gue malah heran. Gue itu nggak pernah ya bikin konten sama dia, foto sama dia, sama mereka nih ya, nggak pernah foto sama mereka, nggak pernah bikin video sama mereka, bahkan nggak pernah nge-tag nama mereka apapun, nyebut nama mereka, tapi dibilang pansos. Kok bisa sih? Aneh kan? Jadi mereka bisa berkata seperti itu dari mana? Nah, gue nggak tahu. Justru malah yang pansos itu malah yang deket-deketin di saat lagi top performan, nempel-nempel, minta di tag atau bikin konten bareng, atau yang nggak pernah bikin apa-apa dibilang pansos. Aneh banget. Aneh kan? Nah, ya udah, tapi gue memberikan sebuah statement.
kalau apapun yang saya sampaikan itu dinilai salah atau menyudutkan salah satu orang, salah satu pihak, sejujurnya dalam hati gue minta maaf. Tidak ada niatan apapun untuk melakukan hal itu. Tuh. Nah, Gitu, terus gue bikin sebuah konten di YouTube gue itu konten edukasi. Nah, terus sampai akhirnya gue bikin konten tentang edukasi. Lihat aja dulu di channel gue ya, YouTube Lutfi Agizal. Di situ gue mengulas perdana tentang kalimat viral anjay, anjir, BGST. Iya, gue liat tuh semalaman, gila si Lutfi sampai diomongin kesana kemari gara-gara anjay. Padahal itu kan edukatif banget ya, Nah. apalagi narasumbernya juga Jelas. gitu loh, bukan yang abal-abal. Dan Iya bukan nggak dari gue ya kan yang ngomong ya, itu dari narasumber. Terus dibilang, ngapain lu bikin konten kayak gini, kayak gitu. Nah, gue kembali lagi sama kalian. Kalian menilai itu hal yang positif atau negatif. Kalau di mata gue, itu tuh gue pas kemarin main ke luar, ada anak-anak komplek gue usia 5-10 tahun ngomong, anjay kamu syukurin jatuh, anjay lu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi sumpah lo ya, sebelum lo bikin konten anjay itu, gue tuh menganggapnya anjay itu biasa. Sama, gue Tapi juga. selalu melihat. Dan gue ngeliat, wah ternyata begitu. Dan mungkin nih ya, subscriber aku juga nggak tahu kan, lo bisa kasih tahu deh. Sebenarnya yang lebih detail tuh anjay itu kasar kan? Dari penjelasan narasumber gua itu ada yang namanya kalimat bahasa Indonesia tuh ada unsurnya leksikon dan simantik. Nah, ketika kita mengucapkan sesuatu kayak misalnya anjay, anjir, itu adalah simantik. Simantik itu ada artinya, yang itu namanya leksikon. Leksikonnya apa sih? Oh, ternyata bagi si narasumber gua itu adalah anjing. Karena yang gue tanyakan adalah, ini loh ada berita namanya tribunnews.com Pekanbaru bilang kalau anjay itu ada plesetan dari anjing. Gue tanyakan nih ke narasumber gue, benar nggak sih Pak? Kalau anjay itu artinya anjing. Kalau memang benar ataupun salah, ya kan gue bertanya gitu. Nah, dia bilang, iya mas, dalam berbahasa itu ada leksikon dan simantik. Ketika kita mengomongkan sesuatu kalimat simantik, kita harus lihat leksikonnya apa, leksikonnya apa gitu. Dan kalimat itu boleh digunakan apabila ketika kita ucapkan kepada suatu kelompok dan mereka adalah anggota kelompoknya. Tapi kalau itu diucapkan ke orang yang bukan bagian dari kelompoknya dia, itu bisa mengakibatkan rasa tidak terima atau merasa, ih lu ngapain sih? Berarti kata gitu. anjay itu baru ya? Verbal baru apa? Sebenarnya kalau dilihat dari riset yang saya lihat tuh dari 2009 sempat udah ada. Bahkan mungkin gue risetnya kurang lama, ada dari 2000 berapa, tapi yang gue ambil dari Udah 2009 lama ya? sempat naik itu kalimat. Terus nyatanya 2020 ada lagi nih. Nah, gue tuh Karena sekarang sosmed prihatin. lebih terbuka, Betul. lebih gampang. Apapun kita share bisa, wah langsung Tuh, kan. contoh ada anak lu deh, misalnya lu punya anak nih. Kalau gue nggak tahu, nggak lihat kontennya dia, pasti gue biasa aja. Seolah-olah kayak anjay itu bahasanya anjrit gitu ya. Ya, sama. Itu kan sebenarnya juga Sama, gitu. kasar dan itu kayak yang wow gitu loh. Iya. Kan aku berpikirannya wow gitu, anjay itu. Tapi menurut aku sih ya Beb, ini tuh luar biasa banget loh. Dia YouTubers yang bikin konten yang mengedukasi, sehingga bukan konten abal-abal yang ngeprank sana, ngeprank sini yang aduh ada yang berujung ke penjara ya kan. Nah, Tuh. kamu tuh top banget. Tapi gini, yang namanya edukasi itu belum tentu diterima oleh orang lain sifatnya adalah positif. Contoh, yang gua lakukan menurut gua dan menurut narasumber gua adalah informatif yang edukasi. Di sudut pandang lu tadi lu melihat itu positif. Belum tentu di sudut pandangnya orang lain itu positif. Malah dia bilang gini, nggak penting, receh. Ngapain lu ngurusin hidup orang? Tapi nggak apa-apa Pak, emang netizen begitu ya, kayak deterjen, semakin lama semakin dikucek semakin berbusa. Harus gini gitu ya. Kan gue punya dangdut. Oh iya bener. Gitu kan? Kan Oh. gocok. Maksudnya Terkeluar. kayak Iya. Terus bisanya muncrat lagi loh. iya, makanya harus hati-hati. Nah, Oh, tapi biarin aja netizen itu, biarkan mereka beranggapan seperti apa. Yang penting kamu tetap berkarya, tetap memberikan konten-konten positif sehingga setidaknya bangsa Indonesia itu
tidak hanya dapat masukan konten yang tidak baik, tapi ada konten edukatif yang bisa Balance. mengedukasi kita semua. Ya kembali lagi buat si penonton ya, Buat gimana si nyikapinnya. penonton. Mohon maaf ini boleh makan nggak nih, lapar nih? Boleh. Kamu suka pedas nggak sih? Suka gua. Suka ya? Oh, jadi kalau makan di situ harus disajiin gitu ya, harus ya? Iya dong. Nah, ini calon istri yang udah tinggal dibawa ke KUA guys. Iya, Sama guys. bawa. Nah, kamu, aku kan liat Instagram kamu ya. Kamu ternyata suka main bola kan? Menurut kamu nih, bentar lagi kan mau ada Liga Inggris apa ya? Menurut kamu hype-nya bakalan kayak gimana sih? Bola sekarang setelah corona ya. Nah ini gue juga penasaran nih. Ini kan lagi kondisi kayak gini terus terutama pasti stadion nggak boleh ya yang namanya ada penonton. Mungkin kalau ada cuman 50% kapasitasnya sesuai protokol kesehatan lah gitu. Yang gue heranin nih para pemainnya tuh semangat nggak sih di lapangan, kan nggak dapat pemain ke-13 quarter gitu, nggak ada dukungannya gitu. Dan gue sebagai fans salah satu klub Manchester United, gue pengen memberikan sebuah semangat gue kepada si tim gue gitu. Kadang kan gue pengen banget tuh bercita-cita pengen datang ke sono gitu. Nah itu buat orang-orang situ kan nggak mungkin bisa. Itu penasaran gue gitu loh. Gue juga penasaran ya, sama. Aku juga. Makanya aku nanya kamu gitu. Tapi udahlah ya, tentang bola semoga apapun itu, perbolaan, kesenian, seperti kita dunia entertain bisa kembali bangkit setelah corona ini, betul nggak sih? Betul, harapannya ya, terutama mengangkat sektor di Indonesia dari mulai ekonomi, sektor apapun ya nggak? Karena kan pasti turun banget nih, terutama teman-teman yang di UMKM. Gua sangat konsen juga nih di UMKM karena bagi gua UMKM itu sangat mendukung ke kantong manapun. Bener banget. Mahasiswa, orang kaya, orang apapun pasti pengen. Dan tapi alhamdulillah loh, kalau bisnis kuliner lagi corona begini mah, alhamdulillah. Oh, ya? Oh ini lu masih jalan juga? Masih jalan, jadi online dan ya lumayan lah buat mengisi tabungan. Contoh, gue heran deh. Ini tom yum kenapa manis ya? Apa karena gue makannya liat lu? Oh, ya udah kalau gitu kamu sana deh, balik sana makan. Gimana rasanya, enak nggak? Mau jujur atau bohong? Cewek tuh sukanya dijujurin lah. Dijujurin. Gak mau dibohongin. Tom yumnya kayak gue lagi makan di Bangkok. Terus udonnya kayak homemade. Dan kayaknya nih nggak ada micin-micinnya gitu. Nggak ada, ini 100% halal dan no MSG. Seriusan Jadi aku MSG? bikin sendiri. Tapi kok ada rasanya sih? Aku bikin sendiri, racikan sendiri dong. Jadi mulutnya agak goyang dikit, jadi ada rasanya. Sampai jatuh kan? Ci, kalau nggak salah, gua tuh sempat lihat nih ya. Lu tuh pernah viral gara-gara lu pakai baju jersey, pakai tulisan Del Piero, terus di like sama Del Piero. Di like, di DM pula. Coba deh, coba. Udah. Sumpah itu. Aduh, seneng banget aku. Aku tuh abis galau terus dapat DM dari Del Piero tuh kayak yang alhamdulillah ya Allah gitu pokoknya. Oh, oke. Nah, terus gue lihat-lihat nih kok jadi kayak ada kuning-kuningnya semua di Instagram lo. Kenapa tuh? Kepo deh. Ini kan itu gue, kenapa jadi dia yang kepo ya? Iya. Bawaan gue pengen nanya-nanya, gue terbiasa bertanya nih soalnya daripada gue salah. Nanti kamu tungguin aja ada sesuatu yang baru dari aku. Nah, buat fansnya Lutfi atau deterjen Lutfi juga. Oke Beb, kita makan dulu sambil ngobrol-ngobrol. Terima kasih loh ya, kamu udah jadi bintang tamu perdana. Iya, di kartu konten, kali ya perdana. Lu. Di konten terbaru aku. Cerita Ceriwis bareng Uci Sucita. Nah, nanti sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Kita makan dulu ya, bye. Jangan lupa subscribe YouTube-nya dia. Lutfi Agizal. Dan YouTube aku juga ya. Dadah. Cik. Temen gue belum ada makan.